teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan sosial peserta didik sekolah dasar. Perkembangan sosial adalah proses di mana individu belajar menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat serta membentuk hubungan interpersonal yang sehat. Pada masa sekolah dasar, usia 6-12 tahun, anak mulai lebih terbuka terhadap dunia sosial di luar keluarganya. Mereka mulai belajar menjalin pertemanan, menyelesaikan konflik, mengikuti aturan kelompok, dan memahami perasaan orang lain. Jadi, anak-anak sekolah dasar mulai paham bahwa mereka hidup bersama orang lain dan harus bisa menyesuaikan diri. Misalnya, mereka belajar kapan harus minta maaf, bagaimana cara menghormati guru, dan bagaimana main bareng tanpa adanya ribut. Semua ini tidak langsung bisa karena perlu adanya proses dan latihan dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada tahapan perkembangan sosial anak sekolah dasar. Tahapan perkembangan sosial pada anak sekolah dasar dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan usia dan karakteristiknya. Pada usia 6-8 tahun, anak mulai mampu bekerja sama dalam kelompok dan cenderung masih mencari persetujuan dari orang dewasa dan belum terlalu stabil dalam pertemanan. Pada usia 9-10 tahun, anak mulai memiliki teman dekat dan memahami arti loyalitas dan mampu menyelesaikan konflik secara sederhana dan mulai menunjukkan kemampuan negosiasi. Pada anak usia 11-12 tahun, interaksi sosial anak semakin kompleks dan meningkatnya kebutuhan akan pengakuan dari teman sebaya dan mulai membentuk identitas sosial dan kelompok. Tahapan ini membantu kita tahu anak usia berapa biasanya begini. Misalnya, anak kelas 1 sekolah dasar mungkin masih sering rebutan dan sulit berbagi. Itu wajar karena memang tahapannya baru belajar aturan sosial. Tapi kalau anak kelas 5 masih sulit kerjasama dan suka mengejek, itu tandanya perlu perhatian. Sebagai guru, kita harus tahu tahapan ini agar bisa menyesuaikan cara mengajar dan menampingi anak. Yang selanjutnya ada interaksi sosial peserta didik sekolah dasar. Pada masa ini, interaksi sosial berkembang pesat karena anak-anak mulai belajar berbagi dan menunggu giliran, suka bermain kelompok, dan mulai memahami kerja tim. Dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kelompok kecil, menghadapi konflik kecil yang membutuhkan bimbingan dan penyelesaian. Dan mulai mengenali siapa teman akrab, siapa yang mereka percayai, dan siapa yang tidak. Penting bagi pendidik untuk memperhatikan dinamika sosial ini, karena pengalaman sosial pada masa sekolah dasar sangat membekas hingga dewasa. Nah, di usia sekolah dasar ini, interaksi sosial berkembang sangat pesat. Anak mulai suka kerja kelompok, mulai punya sahabat, dan belajar menyelesaikan masalah sendiri. Walau kadang masih suka ribut. Disinilah pentingnya guru hadir bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pendamping. Anak-anak perlu dipandu agar bisa bergaul dengan baik tanpa menyakiti orang lain. Yang selanjutnya ada pengaruh keluarga terhadap perkembangan sosial. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama anak. Sikap orang tua sangat menentukan pembentukan dasar keterampilan sosial anak. Yang pertama ada pengasuhan orang tua. Secara otoriter, anak cenderung takut dan tertutup. Permisif, anak tidak punya kontrol diri. Demokratis, anak tumbuh terbuka dan mudah bersosialisasi.
Nah, yang kedua ini kebiasaan di rumah. Anak yang terbiasa berdiskusi di rumah cenderung lebih percaya diri saat bersosialisasi. Eh, ada juga kondisi keluarga. Keluarga yang di rumahnya ada perceraian, kemiskinan, atau kekerasan dalam rumah tangga bisa mempengaruhi kestabilan emosi dan kemampuan sosial anak. Jadi apa yang anak lihat dan rasakan di rumah akan terbawa ke sekolah. Kalau anak dibiasakan ngobrol terbuka dengan orang tua, dia jadi lebih percaya diri. Tapi kalau anak sering dimarahi atau diabaikan, dia bisa jadi tertutup atau pemarah. Gaya bicara, cara menyelesaikan masalah, hingga cara bersikap di kelas, semuanya berakar dari keluarga. Guru perlu bekerja sama dengan orang tua untuk membentuk perilaku sosial anak yang positif. Yang selanjutnya ada peran guru dan lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat kedua setelah rumah yang paling banyak mempengaruhi perkembangan sosial anak. Peran guru menjadi teladan dalam perilaku sosial yang baik, menciptakan suasana kelas yang inklusif dan suportif, dan memberikan penguatan positif pada interaksi yang baik antar siswa. Anak-anak sangatlah mudah meniru. Kalau gurunya sabar dan adil, anak akan belajar jadi seperti itu. Tapi kalau gurunya suka membentak atau pilih kasih, anak juga akan belajar hal yang sama. Di sekolah, anak juga belajar aturan, kerjasama, dan empati lewat kegiatan kelompok. Bermain bersama atau sekadar duduk sebangku. Karena itu, eh, guru harus menciptakan suasana kelas yang ramah, aman, dan adil. Yang selanjutnya ada peran guru dan lingkungan sekolah. Melalui kerja kelompok, permainan, dan kegiatan ekstrakurikuler, anak belajar berinteraksi secara sehat. Sekolah yang menekankan nilai kebersamaan, toleransi, dan empati akan melatih siswa menjadi pribadi yang sosial. Jadi anak-anak tidak hanya belajar di rumah dan sekolah, mereka juga belajar dari lingkungan, tetangga, dan lain-lain. Kalau lingkungan ramai, anak-anak bermain bersama, mereka jadi terlatih bergaul. Tapi kalau lingkungannya penuh pertengkaran, anak bisa ikut kasar atau malah takut keluar rumah. Maka masyarakat juga perlu ikut menjaga suasana eh, yang ramah. Nah, yang selanjutnya peran lingkungan masyarakat. Masyarakat sekitar juga turut membentuk perkembangan sosial anak. Lingkungan yang aman, bersih, dan positif mendorong anak bermain dan bersosialisasi dengan bebas. Kegiatan masyarakat seperti gotong royong, pengajian anak, dan klub baca menjadi sarana belajar interaksi. Namun, lingkungan yang penuh konflik, kekerasan, atau ketidakpedulian bisa membuat anak menyendiri, agresif, atau terpapar perilaku menyimpang. Nah, masalah sosial sering muncul tanpa disadari. Kadang, anak suka mengejek temannya karena dianggap lucu, padahal itu bentuk bullying. Ada juga anak yang tidak mau ikut kelompok, bukan karena malas, tapi karena ia minder. Guru harus peka dan cari cara pendekatan yang tepat. Misalnya, tidak langsung menegur di depan umum, tapi diajak ngobrol secara pelan-pelan. Yang selanjutnya ada masalah sosial yang sering terjadi pada anak sekolah dasar. Ada beberapa masalah sosial yang umum yang sering terjadi di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama ada bullying. Anak menjadi perilaku atau korban akibat kurangnya empati dan pengawasan. Yang kedua, sulitnya bekerja sama. Anak tidak mampu menyesuaikan diri dalam kelompok. Yang selanjutnya, kurangnya rasa percaya diri. Anak malu bersosialisasi atau merasakan rendah diri. Yang keempat, ketergantungan pada gadget. Mengurangi interaksi langsung dengan teman sebaya. Yang terakhir,
konflik antar teman karena perebutan mainan, tempat duduk, atau hal sepele lainnya. Yang selanjutnya kesimpulan. Perkembangan sosial anak usia sekolah dasar sangat penting dalam membentuk kepribadian dan keberhasilan masa depan mereka. Kunci utama ada pada lingkungan yang mendukung, keluarga yang hangat, guru yang peduli, sekolah yang inklusif, dan masyarakat yang positif. Dengan mengenali tahap dan tantangan perkembangan sosial anak, kita sebagai calon pendidik dapat menciptakan kondisi terbaik untuk tumbuh eh, kembang mereka. Nah, jadi perkembangan sosial anak itu bukan tugas satu pihak saja. Guru, orang tua, dan masyarakat juga harus kerja bersama. Anak yang terbiasa dihargai, didengarkan, dan dibimbing dengan sabar akan tumbuh jadi anak yang punya empati dan mudah bergaul di mana saja. Nah, sekian dan terima kasih. Ada pantun nih. Ke warung beli mie instan, pulang-pulang minyak malah hilang. Perkembangan sosial harus diperhatikan biar anak tumbuh jadi teman yang tenang. Bye-bye, see you next time guys.